Saudari-saudaraku terkasih, setiap perutusan biasanya ada tahap persiapan atau pembekalan. Ketika saya diutus untuk berkarya di sebuah paroki, provinsial atau pimpinan saya menugaskan saya untuk terlebih dahulu mengikuti kursus pastoral. Dan kursus itu dijalani selama 2 minggu. Dalam kursus itu banyak yang dipelajari tentang situasi-situasi pastoral yang akan dihadapi dalam sebuah paroki. Misalnya tentang struktur kepengurusan dewan paroki, lingkungan, wilayah, seksi-seksi, pelayanan sakramen, pengelolaan keuangan, dan masih banyak lagi. Pembekalan ini sangat berguna sebagai bekal untuk berkarya di paroki. Dan tentu saja setiap paroki dan umat yang ada di dalamnya itu memiliki kekhasannya sendiri atau masing-masing. Maka tetap dibutuhkan inisiatif, kreativitas, dan inovasi untuk mengembangkan pelayanan pastoral di paroki yang bersangkutan. Dalam Injil hari ini dikatakan bahwa Yesus mengutus dan menunjuk 70 murid berdua-dua mendahuluinya ke kota-kota, ke tempat-tempat yang akan dikunjungi oleh Yesus. Para murid yang akan diutus ini sebelumnya mendapatkan pembekalan atau masa persiapan dari Yesus. Yesus menyampaikan pesan-pesan praktis dan seruan moral serta penyemangat kepada para murid yang akan diutusnya. Pembekalan ini tentu penting supaya para murid dapat menjalankan tugas perutusannya dengan baik, tidak salah langkah dan tidak bertindak secara pribadi atau hanya mengikuti kemauan dirinya sendiri, karena hal itu akan menggagalkan perutusan tersebut. Ketika Yesus mengatakan tuaian memang banyak, hal ini mau menggambarkan bahwa ada begitu banyak orang yang siap untuk dibawa memasuki kerajaan Allah. Maka pemberitaan Injil, pewartaan kabar baik tidak bisa ditunda-tunda lagi. Para murid diberi tanggung jawab, diberi tugas untuk memberitakan Injil, menyampaikan kabar gembira kepada banyak orang. Tetapi untuk melaksanakan perutusan ini tidaklah gampang. Maka para murid diingatkan oleh Yesus bahwa kesulitan-kesulitan dan cobaan itu akan dihadapi oleh mereka. Yesus mengatakan, "Pergilah, camkanlah aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala." Yesus menggambarkan pengikut-pengikutnya ini bagaikan anak domba yang lemah. Dan orang-orang yang akan dihadapinya itu bagaikan serigala-serigala yang ganas. Tadi Paulus menyampaikan, ada begitu banyak orang yang menentang pewartaan kabar baik. Ada banyak orang yang seringkali bertindak jahat dan tidak mau menerima apa yang disampaikan atau apa yang diajarkan. Inilah yang juga sebenarnya dihadapi oleh kita semua. Ketika kita berbuat baik, ketika kita menghadirkan sesuatu yang baik untuk bersama, belum tentu orang juga akan menerimanya secara langsung. Yesus melarang para murid untuk membawa barang-barang atau persediaan yang biasanya dianggap penting di dalam sebuah perjalanan. Mereka sepenuhnya harus bergantung kepada Allah, pada pemeliharaan yang Tuhan nyatakan. Yesus juga melarang mereka untuk memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Bukannya Yesus mau mengajarkan supaya para murid tidak sopan atau tidak ramah kepada orang lain, tetapi rupanya dengan memberikan salam kepada banyak orang dalam perjalanan tersebut, mungkin mereka akan mengalami keterlambatan, tidak fokus lagi kepada tujuan yang disampaikan oleh Yesus pada perutusan itu, atau tidak cepat sampai dengan waktu yang sudah ditentukan ke tempat-tempat, ke kota-kota yang sudah ditentukan tersebut. Mereka mungkin akan terlambat dan terhalang sampai ke tempat tujuan. Yesus mengizinkan mereka untuk tinggal di suatu rumah yang menerima salam damai dari mereka. Mereka juga boleh makan dan minum apa yang dihidangkan, apa yang diberikan oleh tuan rumah.
Dan Yesus mengatakan, seorang pekerja patut mendapat upahnya. Hal ini mungkin merupakan suatu peneguhan juga kepada para murid, bahwa walaupun mereka tidak membawa perbekalan yang dianggap penting dalam perjalanan mereka, toh mereka akan dicukupi. Mereka tidak akan kekurangan, mereka akan dilengkapi oleh Allah sendiri melalui orang-orang yang telah dipersiapkannya. Maka saudari-saudaraku terkasih, sebagai pengikut Kristus kita harus senantiasa taat kepadanya. Ketika Tuhan Yesus memberi perintah kepada kita, itu berarti Dia memberikan jaminan penyertaan sehingga kita tidak perlu khawatir akan kebutuhan-kebutuhan yang ada. Kita seharusnya membawa damai sejahtera dimanapun berada dan senantiasa menjadi berkat bagi kehidupan bersama. Saudari-saudaraku yang terkasih, pesta Santo Lukas ini kiranya juga menjadi penyemangat dan inspirasi bagi kita supaya kita berani untuk hadir di tengah-tengah kehidupan kita bersama bagi setiap orang, khususnya mereka yang lemah, mereka yang miskin, mereka yang sungguh membutuhkan uluran tangan kasih kita seperti yang diwartakan oleh Santo Lukas sendiri. Semoga Tuhan memberkati niat-niat dan perutusan kita semua. Amin.